Selamat datang di channel Memfakta. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kisah nyata kasus kali ini datang dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebuah kejadian yang cukup membuat geger warga sekitar. Gadis yang bermula ingin membeli pulsa kuota internet tiba-tiba ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di area kebun sawit milik warga. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Pada saat itu, sekitar pukul 5:30 sore, wanita yang bernama Feby Rizkika yang berusia 16 tahun. Ia merupakan siswi SMA kelas 2 yang tinggal di RT 1 RW 6, Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Siak, Riau. Ia menghilang dari rumahnya ketika sedang membeli kuota internet untuk keperluan belajar online di rumahnya. Tanpa kecurigaan apapun, sang ibu mengizinkan putrinya itu untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor. Beberapa jam kemudian, sang ibu mendadak mencari Feby karena hingga berjam-jam ia tak kunjung pulang. Saat dihubungi, handphonenya pun tidak aktif. Khawatir dengan putrinya tersebut, sang ibu beserta keluarga panik mencari keberadaan Feby hingga menghubungi teman-temannya dan orang yang dekat dengan Feby. Tetapi mereka semua tidak tahu di mana Feby berada. Berita hilangnya Feby pun telah tersebar di sekitar kampungnya hingga para warga beramai-ramai mencari keberadaan Feby hingga disebarkan lewat media sosial. Tak kunjung ditemukan, akhirnya pihak keluarga pun melaporkan kehilangan Feby ke polisi. 4 hari kemudian, terjadi kehebohan di kampung Benteng Hilir, Siak, tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit. Warga dikejutkan dengan penemuan tubuh seorang gadis dalam keadaan nyaris terkubur. Tangan dan kakinya terikat, serta mukanya tertutup sweater hitam. Saat tanah dibongkar, pakaian yang dikenakan itu mirip dengan ciri-ciri Feby yang hilang. Saat itu juga keluarga Feby pun datang untuk memastikan penemuan jasad itu. Keluarga pun kaget dan histeris saat melihat jasad itu. Hati mereka sangat hancur dan tak menyangka Feby telah tiada. Tidak menunggu waktu lama, polisi pun berhasil meringkus pelaku yang diketahui adalah mantan pacarnya korban yang telah lama putus. Bagaimana ini bisa terjadi, sedangkan si pelaku ini sudah tidak lagi berpacaran dengan korban? Begini awal mula kejadiannya. Saat itu, Feby mengaku sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada seorang teman. Lantas ia membuka media sosial Facebook dan mengirim pesan kepada salah satu temannya yang bernama Aman. Ia lalu meminjam uang kepadanya sebanyak 500.000. Di sisi lain, si Aman ini sedang bermain bersama Sandika Arya Syah Putra. Ia merupakan pria yang pernah berpacaran dengan Feby, namun putus pada tahun 2021. Ia masih berusia 16 tahun dan sudah tidak lagi bersekolah. Saat itu handphone milik Aman sedang dipakai oleh Sandika. Lantas ia pun membaca chat dari Feby. Lalu si Sandika ini memberitahu Feby bahwa handphone Aman sedang dipegang olehnya. Lantas Sandika menyuruh Feby untuk chat ke akun Facebook miliknya dan berjanji akan memberi pinjaman kepadanya sebesar 500.000. Entah apa yang ada di pikiran si Sandika ini. Sepertinya ia mempunyai masalah yang masih belum terselesaikan dengan Feby. Sumber lain mengatakan bahwa si Sandika ini mempunyai dendam lantaran si Feby telah memutuskan cintanya. Maka saat itu ia menyusun rencana dan menjebak Feby agar mau bertemu dengannya. Karena si Feby ini sedang membutuhkan uang itu, akhirnya ia mau bertemu dengan Sandika. Lantas ia meminta izin untuk membeli kuota internet kepada ibunya. Padahal ia ingin ketemu dengan Sandika. Pada tanggal 2 Februari 2022, tepatnya pukul 5:30 sore, Feby pun mengendarai motornya dan langsung bertemu dengan Sandika. Kala itu Sandika mengajak Feby untuk bertemu dengan ibunya di sebuah pondok kebun sawit. Karena Sandika bilang uang yang akan dipinjamkan itu masih berada di ibunya. Lantas Feby yang tidak menaruh rasa curiga langsung menurutinya
dan mereka pun berangkat menuju pondok yang berada di kebun sawit tersebut. Setelah sampai di kebun sawit, Sandika pun turun menghampiri dan masuk ke pondok yang berada di tengah kebun sawit itu. Lantas ia kembali lagi bertemu dengan Feby, dan ia berdalih ibunya ingin bertemu dulu dengannya. Lantas Feby pun menurutinya, dan mereka menghampiri pondok tersebut. Setelah hampir masuk ke pondok itu, tiba-tiba dari belakang Feby langsung dijerat lehernya hingga tak sadarkan diri. Kemudian si Sandika ini mengikat tangan dan kaki Feby serta menyumpal mulutnya. Lantas ia melakukan aksi bejatnya, dan tanpa disadari ia melakukan itu saat Feby sedang menstruasi. Setelah puas melakukannya, Sandika langsung menghilangkan nyawa Feby dengan cara menyayat tangannya. Ia memotong urat nadinya, seolah-olah Feby melakukan aksi bundir. Sandika lalu membawa jasad Feby sekitar 20 meter dari pondok. Ia menutupi jasadnya dengan pelepah sawit yang ada di sekitaran itu. Kemudian ia mengambil barang-barang berharga milik korban. Sementara motor korban dijauhkan dari area pembunuhan itu agar tidak diketahui oleh warga setempat. Lalu ia meninggalkan jasad korban begitu saja. Keesokan harinya, sekitar pukul 7 pagi, ia kembali datang dengan membawa cangkul hasil pinjaman dari warga setempat. Lantas ia menguburkan korban tidak jauh dari pondok tersebut. Tetapi jasad yang ia kuburkan masih terlihat menyembul keluar tanah. Lalu ia menambahkan beberapa pelepah sawit untuk menyamarkan tanah tersebut. Lalu kemudian Sandika pun langsung pulang menuju rumahnya. Pada tanggal 6 Februari 2022, sekitar pukul 2 siang, salah satu warga kampung Benteng Hilir yang sedang memanen sawit, pada saat sedang berjalan di celah batang sawit, ia mencium bau busuk di sekitar area tersebut. Lantas ia memanggil istrinya untuk bersama-sama mengecek sumber bau busuk tersebut. Setelah dicoba mengeceknya, ia melihat bagian atas lutut manusia yang tubuhnya tertimbun tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit. Lantas mereka melapor ke warga lainnya untuk bersama-sama membongkar tanah tersebut. Setelah dibongkar, terlihat jasad wanita dengan ciri-ciri pakaian yang dikenakan sama dengan perempuan yang hilang sekitar 4 hari yang lalu. Lantas mereka melapor ke polisi. Tak lama kemudian, polisi mendatangi lokasi penemuan jasad tersebut. Petugas langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Polisi pun memeriksa keterangan dari kecurigaan warga setempat. Salah satu warga pun teringat saat ia meminjamkan cangkul ke Sandika. Lantas polisi pun menyelidiki kesaksian warga tersebut. Hingga akhirnya tidak sampai 24 jam, Sandika pun ditangkap. Lalu saat awal diinterogasi, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin meniduri korban saja. Namun karena ia takut dilaporkan, saat korban tersadar, akhirnya ia menghilangkan nyawanya dan berusaha menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara menguburnya di kebun sawit. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Namun dia juga terancam dipidana mati atau seumur hidup. Dari kasus ini kita harus selalu waspada, karena kejahatan itu selalu ada di mana-mana, terlepas niatan dari sang manusia itu sendiri. Dan bagi para orang tua, agar senantiasa menjaga dan memantau putra-putrinya, dimanapun ia berada, apalagi saat sedang bermain di malam hari. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.